Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu dan salam untuk kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu hari ini, Minggu Pentakosta pertama, kita akan menerima firman Tuhan menjadi renungan buat kita, terambil dari kitab Yesaya pasal 63, diawali dari ayat 11 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama agung bagimu. Demikian pembacaan nas khotbah kita hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sesuai dengan perjalanan tahun gerejawi, minggu hari ini disebut Minggu Pentakosta, sekaligus minggu peringatan hari turunnya Roh Kudus kepada murid-murid Yesus di kota Yerusalem. Hari itu jugalah yang menjadi hari lahirnya gereja di dunia. Biasanya di Minggu Pentakosta seperti ini, seluruh gereja di dunia diingatkan kembali tentang kuasa Roh Allah sebagai pembimbing dan penuntun umat manusia untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Roh yang ditunjukkan terutama saat Rasul Petrus berkhotbah di hari Pentakosta itu dengan satu bahasa, tetapi 16 bangsa mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Peristiwa ini adalah suatu keajaiban dari Tuhan, serta pemberitahuan kepada dunia ini bahwa kuasa Roh dari Tuhan melampaui segala akal dan pikiran manusia. Karena itulah, dalam menerima pengajaran mengenai tindakan dan perbuatan Tuhan, bukan akal dan pikiran manusia yang menjadi dasarnya, melainkan iman percaya, sesuai dengan Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, khotbah di hari Pentakosta hari ini diambil dari Yesaya 63 11 sampai 14. Hari ini tidak bercerita tentang turunnya Roh Kudus dari surga kepada para murid Yesus yang berdampak langsung dengan lahirnya gereja di dunia ini. Tetapi yang ditekankan adalah perihal peranan Roh dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat Israel dan gereja di dunia ini. Roh itu berperan untuk menuntun manusia dalam mengenal kuasa perbuatan Tuhan dan penyertaannya, seperti kepada Musa sebagai pemimpin umat Israel keluar dari Mesir. Tuhan menaruh Roh-Nya di hati mereka. Penyertaannya menyeberangi Laut Merah dalam keadaan laut terbelah dua, sehingga berita itu abadi selamanya. Penyertaannya dalam pengembaraan di padang gurun. Perjalanan umat tak pernah tersandung dan ibarat ternak yang turun ke lembah. Demikianlah Roh Tuhan membawa umat ke tempat perhentian. Semua cerita ini adalah perbuatan tuntunan Roh Tuhan memimpin umatnya, sehingga nama Tuhan itu agung selamanya di tengah-tengah kehidupan umatnya. Peranan dari Roh itu adalah membimbing dan menuntun kehidupan. Kata roh dalam perjanjian lama, khususnya Yesaya 63 ini, sama dengan Roh Kudus dalam perjanjian baru, menunjuk kepada kuasa dan kehadiran Tuhan
dalam kehidupan umat manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sehubungan dengan itu, umat Tuhan atau orang-orang yang dipanggil dan dijadikan menjadi miliknya harus selalu menyadari tentang kuasa pertolongan Tuhan yang memungkinkan umat manusia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kesadaran memberi diri untuk dituntun dan dibimbing oleh Roh, supaya penyertaannya lebih nyata lagi dalam perjalanan gereja di tengah-tengah dunia ini. Perjalanan kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini tidak pernah kering dengan masalah dan pergumulan. Karena itulah Tuhan senantiasa harus kita butuhkan. Karena hanya dengan penyertaannya dan pertolongannya serta bimbingannya menjadikan kita bisa berpengharapan bahwa hari esok itu lebih baik dari hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 2 menuliskan bahwa Roh Kudus yang turun dari surga kepada para murid di Yerusalem dengan tampilan seperti lidah-lidah api yang hinggap di kepala para rasul. Penafsir Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus yang merupakan lidah-lidah api di kepala para rasul adalah simbol kehadiran Roh Kudus sebagai api penyucian bagi murid Yesus sebelum mereka bangkit untuk bersaksi memberitakan Injil Kerajaan Allah di dunia ini. Dengan penyertaan Roh Kudus dari Tuhan, tentulah terkait dengan pengakuan dosa tidak terlepas dari penyucian Roh Kudus itu sendiri. Karena itu memaknai Pentakosta, hari lahirnya gereja, hari turunnya Roh Kudus, yang paling utama ditekankan pada Pentakosta tahun ini adalah peranan Roh Kudus itu harus selalu disadari, membimbing dan menuntun kita dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Pada saat sekarang ini fungsi kehadiran Roh Kudus di dunia ini ada satu pertanyaan, nyatakah atau fiksi? Seperti kata orang-orang pengerti ajaran kekristenan dalam Alkitab. Bagi orang Kristen, Alkitab itu adalah satu-satunya sumber pengajaran Kristen yang dipercayai sebagai firman Tuhan. Satu hal yang selalu harus kita ingat, khususnya ketika merayakan hari Pentakosta seperti ini adalah semua bangsa yang mendengarkan khotbah Rasul Petrus di hari Pentakosta itu mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Ada 16 bangsa yang mendengarkan khotbah Petrus pada hari Pentakosta itu. 16 bangsa itu mendengarkan khotbah Petrus yang satu bahasa, malah mendengarkan khotbah itu dalam bahasa mereka masing-masing. Hal ini mempunyai arti yang sangat luas, saudara-saudara, seperti misalnya bahwa walaupun berbeda suku, ras, dan warna kulit umat manusia di dunia ini, tetapi dalam karunia Roh untuk menyaksikan kerajaan Allah di dunia ini, yakni kabar baik tentang pengampunan dosa dalam Yesus Kristus, adalah dipersatukan oleh kasih-Nya. Sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Kasih Allah yang memberikan keselamatan kepada dunia dalam Yesus Kristus. Manusia dipersatukan. Tidak ada di sana perbedaan suku, ras, dan warna kulit. Semua manusia ditebus ketika kita mau percaya. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, merayakan Pentakosta adalah merayakan peranan Roh Kudus. Merayakan Pentakosta adalah mengangkat kita kembali bahwa gereja lahir adalah karena kuasa Allah, kasih-Nya yang menyertai umat yang percaya. Sebab itu, rayakanlah Pentakosta dengan perbuatan kesaksian tentang kebaikan Tuhan yang telah kita terima di tengah kehidupan ini. Amin. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, firman-Mu telah mengingatkan kami di hari Pentakosta ini bahwa kami harus selalu menyadari peranan Roh Kudus yang telah Engkau utus menyertai, menuntun, membimbing umat manusia. Sadarkan kami Tuhan akan hal itu, supaya kami rindu bersekutu dengan-Mu, dengan disertai kuasa Roh Kudus-Mu, memperbaharui hidup kami, mengajari kami untuk mengerti apa yang harus kami lakukan sebagai kesaksian kami demi kemuliaan nama Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, agar hidup kami disucikan, diperbaharui kembali, sehingga kami boleh bersaksi dengan sukacita menyaksikan kebesaran anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.